Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk satu hari lagi, hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan buat kita, membuktikan bahwa Allah itu setia. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam segala bentuk ketidaksetiaan kami, tapi Tuhan tetap setia menanti kami untuk kembali. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga terus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah setiap hari ketika kami memulai hari baru, kami boleh memulainya bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan saat ini berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya hanya akan membaca ayat yang pertama saja. Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat-ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, yaitu kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan, yaitu Gomer, yang memilih kekasih dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya sering sekali melihat berita-berita tentang perceraian yang angkanya cukup tinggi di Indonesia. Salah satu alasan yang cukup banyak terjadi adalah karena perselingkuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditoleransi dalam sebuah relasi pernikahan. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, pasti masih ingat ya janji nikah yang Bapak Ibu Saudara ucapkan waktu di pemberkatan nikah. Salah satunya adalah, saya berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Jangankan menikah Bapak Ibu Saudara, bagi kami yang masih pacaran saja, kesetiaan itu merupakan harga mutlak yang tidak bisa ditoleransi. Kesetiaan itu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan dengan siapa kita akan menikah. Tetapi standar itu berbanding terbalik 180 derajat berbeda dengan yang digambarkan dari pernikahan Nabi Hosea dan seorang perempuan yang bernama Gomer, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu Gomer? Sorry to say, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita semua tahu, Gomer adalah seorang perempuan Sunda. Dengan latar belakang Gomer seperti ini, rasanya secara normal, Gomer tidak akan masuk kriteria kita untuk dijadikan pasangan hidup, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan cara Tuhan bekerja. Kalau kita membaca kitab Hosea secara keseluruhan, kita akan melihat berkali-kali Gomer selingkuh dari Hosea. Tetapi berkali-kali juga Tuhan memerintahkan Hosea untuk menerima Gomer kembali. Bapak Ibu Saudara, pernikahan Hosea dan Gomer ini memiliki makna simbolis yang sangat mendalam dalam konteks hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Melalui pernikahan Hosea dan Gomer, Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak berkesudahan dan kesetiaannya kepada umat-Nya, meskipun mereka berkali-kali tidak setia. Secara spesifik di pasal 3, kita melihat sebuah panggilan pertobatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel, supaya mereka berbalik dari ketidaksetiaan dan kembali mencari Allah yang seharusnya menjadi satu-satunya dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Kasih yang tak bersyarat yang diilustrasikan melalui pernikahan Hosea dan Gomer itu juga dinyatakan bagi kita ketika Kristus mati di kayu salib, membayar lunas semua hukuman atas ketidaksetiaan kita kepada Allah. Dan melalui pengorbanannya itu, Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pertama kali ketika kita mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi juga di dalam proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita juga menjadikan Dia sebagai satu-satunya dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam segala ketidaksetiaan kami, Tuhan, Engkau tetap setia memanggil kami, mengundang kami untuk kembali kepadamu. Tuhan, tolong supaya
Kami boleh terus berproses bersama dengan Tuhan, belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Bukan hanya waktu pertama kali kami menerima dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga di dalam proses perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus belajar menjadikan Engkau sebagai satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.